Oke, kemarin aku sudah mendapat informasi dari Pak UH, materi di kelas sampai mana dan sebaiknya membahas apa hari ini. Kemudian Pak UH menyarankan untuk membahas latihan-latihan soal dari latihan-latihan soal tentang binomial. Oke, ini baru sedikit yang aku taruh di sini ya. Sebagian juga dari slide yang di Menara Ilmu Matematika Diskrit. Kemudian ada satu soal yang di-request oleh teman kalian, aku nggak usah sebut namanya ya. Buat apa pakai Gform kalau aku sebutin namanya? Soalnya itu sebenarnya ini masuk prinsip inklusi eksklusi. Jadi kalau rencana kali ini, kalau tidak ada pertanyaan tambahan lainnya, jangan bahas ini dulu. Review sedikit tentang prinsip inklusi eksklusi, kemudian membahas soal-soal tentang teorema binomial. Nanti untuk teorema binomial aku juga belum tahu, kalau kata Pak UH ada banyak yang belum dibahas. Nah, aku nggak tahu sih yang belum dibahas yang mana. Nanti kalau ada yang udah bisa disampaikan, yang belum yang mana juga bisa. Kan di sini banyak ya, aku juga tidak tahu mana yang udah dibahas dan yang belum. Nanti mungkin kalian ada request soal mana yang belum dibahas dan ingin dibahas. Selama soalnya bukan untuk tugas, tidak masalah ditanyakannya. Oke, ini banyaknya. Oke, tapi kita ke sini dulu. Sini. Ya, aku penasaran sih soalnya yang nanya itu mengirim dalam bentuk file, terus isi filenya itu cuma satu soal. Aku nggak tahu ngetik sendiri atau gimana, atau jangan-jangan ekspor sendiri, bikin sendiri. Yang aku nggak minta dijawab sih. Kalau mau jawab tapi tidak mau ketahuan temennya, bisa dijawab lewat private chat ya. Aku penasaran sih itu sumber soalnya dari mana. Oke, tapi sebelum itu mungkin kita review sedikit dulu tentang prinsip inklusi eksklusi. Oh, yang belum presensi juga jangan lupa presensi ya. Nah, motivasinya dari prinsip ini sebenarnya ketika kalian mengerjakan suatu soal pencacahan ini maksudnya menghitung banyak cara atau banyak objek yang memenuhi kondisi tertentu gitu. Seringkali kita tidak bisa menghitung langsung. Dalam latihan kita mungkin harus memecah dalam beberapa kasus kan. Sebagai contoh, mungkin soal yang umum itu kan tentukan banyak bilangan asli antara sekian sampai sekian yang habis dibagi dua atau tiga, atau itu berarti salah satu, minimal salah satu. Nah, itu kita tidak bisa hitung langsung langsung jadi sekali hitung, tapi perlu memecah kasus. Misalkan gini ya, tentukan banyak bilangan asli. Oke, kemarin aku juga sempat lihat hasil diskusi kelompok, salah satu kelompok ada soal kayak gini nggak ya, aku agak lupa. Kayaknya isinya tentang permutasi kombinasi. Tapi ini soal yang umum sih. Kalau materinya udah nyampe sini, kemudian soal kayak gini udah sedikit. Tapi cuma review sedikit. Misalkan tentukan banyak bilangan asli, katakan. Kayak ini nggak mau aku kerjakan, dia cuma ngasih gambaran. 100 dan 1000. Nah, recordnya udah antara 100.000 yang habis dibagi 2 atau 3. Nah, ini yang tadi seperti yang aku bilang, kita tidak bisa hitung sekali jalan, jadi kita harus membagi kasus, yaitu kita hitung dulu, katakan ini intinya kita bagi kasus gitu kan. Kasus pertama itu kita hitung dulu banyak bilangan yang habis dibagi dua. Jadi misalkan ini itu kasus 1, ini kasus 2, di mana kasus 1 itu kita hitung banyak bilangan yang habis dibagi 2. Oke, 2 sama 3 ini terlalu kecil sih, kalau jadi soal terlalu mudah. Oke, kemudian kasus yang kedua kita hitung banyak bilangan asli yang habis dibagi dengan 3. Oke, nah yang jadi masalah di sini adalah kasus 1 dan 2 ini tidak saling asing atau ada irisannya. Jadi ketika kita menghitung kasus 1, misalkan kalian hitung kasus 1 ya, banyak bilangan yang habis dibagi 2, kasus 1 itu berarti kalian menghitung bilangan yang ada di sini. Ini ya, seluruhnya. Nah, ketika kalian mengerjakan kasus 2, kalian akan menghitung bilangan yang ada di sini. Nah, di sini terlihat bahwa ada bilangan yang terhitung 2 kali, yaitu yang di sini kan. Yang terhitung 2 kali adalah yang memenuhi kasus 1 sekaligus kasus 2, yaitu bilangan yang habis dibagi 2 sekaligus 3. Atau dengan kata lain habis dibagi 6. Oleh karena itu, di sini terjadi namanya double counting. Yang di sini kita hitung 2 kali. Jadi supaya kita mendapatkan hasil yang tepat, kita harus setelah kita menghitung ini, kita harus menghitung banyak bilangan yang memenuhi irisan keduanya ini. Oke, jadi itu gambarannya aku hapus ya kan, cuman aku mau langsung menyebut. Jadi dari gambaran ini, jadi motivasinya itu awalnya prinsip inklusi eksklusi itu kita perlukan kita perlukan apabila ketika kita membagi kasus itu ada objek atau cara yang beririsan. Nah, maksudnya ketika kita membagi kasus itu kasusnya beririsan, tidak saling lepas. Jadi ada objek yang masuk ke kasus 1 sekaligus 2. Nah, kalau dalam notasi himpunan, kalau katakan ini himpunan A dan ini himpunan B, maka kardinalitas dari A gabung B itu sama dengan, nah cara menghitungnya kurang lebih seperti tadi ya. Jadi kita hitung dulu yang A, atau yang kalau
di gambaran tadi kan kasus satu, kita hitung banyak objek yang memenuhi kasus satu, kemudian ditambah kasus dua, kemudian tadi yang irisan itu terhitung dua kali. Jadi supaya tidak terhitung dua kali, kita harus kurangi banyaknya objek yang memenuhi irisan keduanya ini. Oke, ini untuk kasus dua himpunan. Kemudian untuk tiga, nggak bagus. Ini A, ini B, ini C. Oke, langkahnya mirip. Jadi kita ingin menghitung ini banyak anggota dari gabungan ketiganya. Oke, kalau misalkan untuk contoh realnya ya seperti tadi, tapi tambah satu bilangan lagi ya. Hitung banyak bilangan antara 100 dan 1000 yang habis dibagi 2, 3, sekaligus 5. Oke, kalau kita hitung ini, nah dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa ada yang terhitung lebih dari sekali ya. Ada yang dua kali, bahkan yang tiga kali. Berarti kan ketika kita menghitung ini jumlah anggota A, ini yang terhitung yang di sini. Kemudian ketika kita menghitung banyak anggota B, yang terhitung adalah yang di sini. Dan ketika menghitung banyak anggota C, yang terhitung adalah yang di sini. Oke, di sini kita lihat ada yang terhitung dua kali, yaitu yang di sebelah sini, yang di sebelah sini, dan sebelah sini. Oke, tapi kalau menghitung ini saja, ini juga bukan sesuatu yang mudah ya. Oke, jadi aku kasih ini dulu. Ketika kita menghitung ini, maka ketika kita menghitung A, berarti yang kita hitung yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Ketika kita menghitung B, berarti yang kita hitung yang di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian ketika kita menghitung banyak anggota C, maka yang terhitung adalah anggota di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, kita lihat di sini ada yang terhitung dua kali, bahkan ada yang tiga kali kan. Nah, karena itu di sini kita akan kurangkan dengan banyak anggota A irisan B dikurangi banyak anggota B irisan C, C dikurangi banyak anggota C iris A. Nah, apakah ini sudah selesai? Sekarang kita lihat ketika kita menghitung yang ini dikurangi banyak anggota A iris B. Anggota A iris B itu di sini karena ini kan tadi merah ini kan setelah kita menghitung yang suku pertama ini ya, yang banyak anggota A plus B plus C. Kemudian ketika kita mengkurangkan dengan banyak anggota A iris B, berarti yang sebelah sini akan terhitung sekali dan ini berkurang juga. Kemudian ketika kita mengkurangkan dengan banyak anggota B iris C, berarti ini titiknya kita hilangkan satu, kita hilangkan satu. Dan ketika kita menghitung banyak anggota C iris A minus seperti ini, nih. Nah, sekarang kita bukannya kelebihan malah kekurangan ya, yaitu yang anggota di tengah sendiri ini belum terhitung sama sekali. Kalau kita menghitungnya baru sampai sini. Oleh karena itu di sini kita jumlahkan dengan A iris B iris C. A iris B iris C itu berarti kita menghitung anggota yang di sini. Nah, berarti di sini udah selesai setiap banyak anggota di setiap daerah di sini kita hitung tepat sekali dan tidak ada yang terlewat. Nah, nanti untuk 4 sama, cuma biasanya kalau di soal agak jarang sih, kalau di latihan pernah ada yang 4 dan agak panjang juga. Cukup panjang, jujur kalau aku sendiri kalau mengerjakan yang 4 agak males karena banyak ngitungnya. Bukan susah dalam artian itu ya. Tahu caranya tapi panjang. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain di sini. Sepertinya masih awalan ini. Oke, sepertinya masih aman. Nah, sekarang kita mau lanjut ke sini. Tidak ada yang lewat chat juga. Boleh lewat chat juga ya. Oh ya, sebelum ke soalnya, ini terkait dengan menghitung banyak jalur terpendek. Nah, ini aku perlu tanya sekarang. Di kelas kalian dikasih formula untuk menghitung banyak jalur terpendek seperti ini nggak ya? Kalau aku ngerasa belum gitu, Kak. Oke, belum ya. Tahun lalu aku juga pas ambil matematika diskrit juga belum diajarin sih. Apakah ada apa enggak? Aku kurang tahu. Tapi di sini ada teman kalian yang request. Nah, itu makanya aku penasaran sumber soalnya dari mana. Kalau yang request dia, jangan-jangan yang request nggak ada. Aduh, aku agak lupa sih yang request siapa ya. Iya aku lupa. Oke, jadi kita bahas aja. Meskipun tidak diberikan di kelas, aku juga kurang tahu besok bakal keluar apa enggak. Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menurunkan formulanya. Kalau kalian waktu SMP atau SMA pernah ikut lomba matematika, lomba aja gitu mungkin kan udah belajar itu. Banyak rute terpendek pada grid. Oke, kita ingin menurunkan formulanya dulu. Kita mungkin mulai dari kasus yang kecil dulu ya. Misalkan kita punya gridnya kecil aja dulu, nanti kita lihat secara umum kalau M kali N seperti apa. Oke, kecil tapi jangan terlalu kecil, nanti bisa dikulik, bisa dicari satu-satu. Oke, seperti ini ya. Misalkan ini titik P, kemudian ini titik Q. Dan kita di sini masalahnya adalah kita ingin mencari ya banyak rute terpendek dari P ke Q. Jadi dari ujung yang berlawanan ya. Bukan berlawanan, apa istilahnya? Berseberangan. Dari sini ke sini, atau bisa juga dari sini ke sini. Nanti banyak rute terpendeknya sama. Banyak rute terpendek dari P ke Q. Oke, untuk mendapatkan gambaran bagaimana cara menghitung rute terpendeknya, kita lihat dulu beberapa contoh rute terpendek. Oke, yang pertama mungkin bisa seperti ini ya. Oke, yang pertama yang gampang aja dulu. Jadinya kita lewat pinggir.
Oke, kalau kita pengen rutenya sependek mungkin, maka kita geraknya harus ke kanan atau ke atas saja ya. Tidak perlu, jangan ke kiri. Kalau ada gerakan ke kiri, nanti otomatis rutenya akan jadi lebih panjang. Jadi rute terpendek itu kalian geraknya harus ke kanan atau ke atas. Oke, jadi di sini aku tulis dulu contoh rute terpendek. Oke, di sini aku kasih keterangan kalau aku misalkan K itu sebagai gerakan ke kanan dan A itu sebagai gerakan ke atas. Tapi kalau kita ingin rutenya terpendek, itu geraknya harus ke kanan atau ke atas saja ya. Harus ada kanan dan harus ada atasnya sih. Oke, maka rute yang merah ini bisa aku tuliskan seperti ini. Jadi ini kan 5 langkah ke kanan ya. Jadi rute yang merah ini kita ke kanan dulu sebanyak 5 langkah, kemudian ke atas sebanyak 3 langkah. Oke, mungkin kalau baru satu belum terlihat, kita coba cari rute lainnya. Rute lainnya misalnya seperti ini. Di sini kelihatan nggak ya ini pakai biru? Kalau oh tambah nggak kelihatan. Oke lah biru. Akan ke sini terus. Oke, aku gambarnya ini. Ini. Oke, aku tebelin. Nanti yang merah jadi ketutup dong ya. Kelihatan dikit sih yang merah. Yang biru rutenya seperti ini. Kalau kita simbolkan pakai huruf K sama A seperti ini, berarti rute yang biru itu dia geraknya ke kanan dulu 2 langkah, kemudian ke atas 3 langkah, kemudian ke kanan lagi 3 langkah. Oke, mungkin satu lagi kita gunakan rute yang beloknya agak banyak. Oke, lanjut ke sini. Oke, seperti ini ya. Kalau rute yang terakhir ini, dia ke atas dulu 1 langkah, kemudian ke kanannya 3 langkah ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian ke atasnya 1 langkah, kemudian ke kanan lagi 2 langkah, baru yang terakhir ke atas. Oke, dari sini mungkin teman-teman udah mendapatkan gambaran apa bahwa setiap rute terpendek dari P dan Q itu bisa kita nyatakan sebagai permutasi dari 5 buah huruf K dan 3 buah huruf A ya. Oke, jadi aku tulis di sini setiap rute terpendek dari P ke Q dapat ditulis, oke, atau mungkin aku dapat diwakili ya, dapat direpresentasikan. Ya intinya itu. Setiap rute terpendek dari P dan ke Q itu dapat diwakili oleh suatu permutasi ya, permutasi dari kita punya 5 huruf K dan ada 3 huruf A. Oke, jadi dari sini kita peroleh banyak rute terpendek. Oke, rute terpendek dari P ke Q aku singkat gini aja ya, seperti penulisan di soalnya itu banyak rute PQ terpendek, banyak rute dari P ke Q yang terpendek itu sebenarnya sama saja dengan banyak permutasi dari 5 huruf K dan 3 huruf A. Oke, jadi di sini untuk menghitungnya kita gunakan rumus permutasi berulang. Ada yang ingat rumusnya apa? Bukan rumusnya deh, langsung ininya aja. Ini banyak permutasi dari 5 huruf K dan 3 huruf A sama dengan apa? Ada yang ingat? Ya, yang 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial tuh, Kak. Oke, benar. Terima kasih. Aku nggak bisa lihat siapa yang jawab ya. Aku ucapkan terima kasih saja ya, tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Oke, jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi total objeknya faktorial, kemudian dibagi multiplisitas. Multiplisitas itu double berapa setiap objeknya? Double berapa? Maksudnya setiap objeknya itu kembarannya berapa? Di sini kan K-nya kembar 5 ya. Jadi di sini kita tulis 5 faktorial, kemudian A-nya kembar 3. Jadi kita tulis 3 faktorial di sini. Oke. Kak, Silahkan oh iya, silahkan. Kalau misalnya grid-nya itu nggak sempurna gimana? Ada yang bolong gitu. Iya, ada yang bolong-bolong gitu. Oke. Nanti ya, bentar. Sebenarnya untuk soal yang nanti itu juga grid tidak sempurna. Nanti kita coba. Ya, kita bahas yang itu dulu. Oke, di sini aku ingin membuat kesimpulan dulu, semacam teorema ya. Sebenarnya kalau membuktikan itu harus secara umum ya. Ya sebenarnya buktinya sama nanti kalau yang gini. Banyak terpendek. Rute PQ terpendek. Oke, mungkin PQ-nya kita gambar sekilas sketsa begini ya. Ini P, ini Q, kemudian ukurannya ini panjangnya adalah M, sininya adalah L. Kok L? MN aja deh. Banyaknya rute PQ terpendek pada grid. Oke, gridnya di sini asumsinya gridnya ini sempurna ya. Nggak ada yang bolong, nggak ada apa. Berukuran M kali N adalah, seperti yang di depan tadi, ini rumusnya adalah M plus N faktorial dibagi dengan M faktorial N faktorial. Ini bisa kalian tulis dengan notasi kombinasi menjadi M plus N M. Ya, silahkan dicek ya ini sama. Atau bisa juga M plus N. Oke. Tadi ada pertanyaan kalau gridnya tidak sempurna bagaimana? Nah, tadi aku udah mau pas soalnya nanya. Kayaknya terlalu besar kan ini. Kalau ini nggak cukup ya. Oke lah,
Jadi intinya kita punya teorema ini. Ini untuk grid yang sempurna. Nah, kalau tidak sempurna, nah kita kerjakan dulu soalnya itu adalah contoh grid yang sebenarnya sempurna, tapi yang membuat dia jadi tidak sempurna adalah ada aturan-aturan khususnya itu. Ketika kita hanya boleh melewati ini itu berarti kan kita menghitung banyak jalur pada grid yang oleh aturannya itu karena ada aturan itu seolah-olah jadi tidak sempurna. Oke, kita lihat dulu. Kok kembali ke sini. Oh, kepencet tadi ya, mohon maaf. Aku ulang share screen-nya. Oke, udah muncul ya. Jadi kalau tiba-tiba hilang sama aku tidak sadar, bisa diingatkan. Oke, jadi soalnya di sini adalah kita diberikan grid berukuran 4 kali 8 dengan ujung-ujungnya diberi nama P dan Q. Q apa? Ya, kiri bawah dan kanan atasnya. Kemudian ada 3 segmen yang kita beri nama, yang kita spesifikkan namanya. Yang pertama di sini ada segmen UV, segmen WX, dan segmen YZ. Kemudian kita suruh menentukan pada grid tersebut banyaknya rute terpendek dari P dan Q. Oke, kalau yang pertama gampang lah ya, langsung aja lah ya. Dengan teorema tadi kita langsung oke lah. Kalau di soal ujian mungkin sebenarnya ini A, B, C, D ini semacam tahapan ya. Kalau soalnya langsung yang D itu, kalau soalnya itu D saja, maka sebenarnya kalian pun juga mau nggak mau melalui A, B. Oke, untuk yang A itu langsung aja ya. 8 plus 4 faktorial dibagi 8 faktorial, 4 faktorial. 12 faktorial dibagi 8 faktorial, 4 faktorial. Oke, karena angkanya agak itu, oke aku izin hitung dengan kalkulator ya. Besok kalau ujian, ya semoga angkanya tidak gitu. Nah, sebenarnya angkanya yang itu nggak susah juga sih, cuma biar cepet aja. Bahkan intinya yang ingin kita diskusikan adalah caranya. Oke, jawabannya 495. Oke, ini mungkin aku kasih keterangan langsung dengan teorema. Oke, sekarang yang B. Ya, yang B kita ditanyakan banyaknya rute terpendek dari P dan Q yang melalui WX. Nah, ini sebenarnya dengan aturan harus melalui WX ini seolah-olah kita jadi tidak sempurna. Karena yang ini kan nggak boleh dilalui kan berarti. Kalau kita harus melalui WX, berarti yang ini tuh nggak dilalui kan. Dan juga yang ini. Ya, jadi seolah-olah yang ini tuh nggak dianggap kalau kita hilangkan kan segmen yang ini. Nah, ya kita berarti kan kalau rute terpendek itu kan nggak boleh turun atau ke kiri ya. Kalau di sini kan harus ke kanan atau ke atas. Karena kita harus lewat sini, yang ini nggak mungkin dilewati. Kalau kalian lewat sini, nggak mungkin lewat UV, kok UV sih? Sebentar, itu WX-nya. Maaf, WX itu yang di tengah. Jadi yang tidak mungkin kan lalui itu adalah bagian grid yang ada di sini dan bagian ini juga dan bagian grid yang ada di sini. Kan tadi jalannya tuh harus selalu ke kanan atau ke atas ya. Kalau kalian melalui sini, kalian naik ke sini, kalian nggak mungkin melewati WX. Kalau kalian gerak ke sini, ini juga kalian nggak mungkin melalui WX kan. Nah, jadi caranya gimana? Ini kalau untuk yang seperti ini, kita pecah, rutenya kita pecah jadi 2 ya. Oke, di sini aku mungkin buat notasi dulu. Misal katakan NAB ini ya. Misal NAB ini adalah banyak rute terpendek dari A ke B. AB-nya sembarang titik ya maksudnya di sini. Ya, atau kok dalam kasus ini AB-nya itu adalah anggota dari PQ, U, V, W, X, Y, Z. Oke, yang kita diminta menghitung itu adalah, yang B itu adalah banyaknya rute terpendek dari P ke Q yang harus melewati W. Dan dengan syarat melewati WX. Berarti yang akan kita hitung itu adalah rute ini. Ya. Oke, jadi untuk menghitung yang B ini, banyak rute PQ terpendek yang melalui WX. Nah, ini bisa kita hitung, kan kita hanya punya rumus untuk grid yang sempurna, yang benar-benar kotak gitu kan, nggak ada yang hilang. Karena kita hanya punya rumus itu ya. Jadi kita bisa lakukan untuk nomor ini dengan menghitung banyak rute terpendek dari P ke W dulu. Kita lihat rute dari P ke W ini gridnya sempurna ya. Kalau kita cuma menghitung rute dari P ke W kan grid yang kita tinjau itu kan cuma yang kotak ini ya. Dan itu gridnya sempurna di bagian ini. Jadi kita nanti bisa gunakan rumus tadi. Jadi untuk menghitung ini kita hitung dulu banyak rute dari P ke W. Nah, setelah kalian sampai di W, kalian mau nggak mau harus ke X ya. Kan memang disuruh melewati WX. Nah, selanjutnya ketika kalian sampai di X, kan akan menuju. Dan kita lihat bagian grid yang menghubungkan P dan Q, X dan Q ini juga grid yang sempurna ya. Nggak ada yang lubang dan semua segmen boleh dilewati. Jadi di sini kita kalikan dengan, dikalikan ya. Jadi intinya kenapa dikalikan? Karena dari P ke W itu banyak caranya ada ini NPW, kok pakai garis. Dari P ke W banyak caranya ada sebanyak NPW, dan dari X ke Q itu banyak caranya adalah
NXQ ya. Maka kita kalikan. Jadi dari P ke W itu pilihannya ada sebanyak NPW, dari X ke Q pilihannya ada sebanyak NXQ. Jadi ini sama dengan, nah dari NPW, untuk NPW ini gridnya kan berukuran 3 kali 2 ya. Ditinjau yang ini saja, gridnya berukuran 3 kali 2, berarti di sini nanti 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Kemudian untuk bagian XQ-nya itu gridnya berukuran 4 kali 2. Berarti di sini 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Oke, ini nanti ketemunya ini 10 ya. 10, ini 15, 150. Semoga tidak salah hitung. Oke, ini belum ada prinsip inklusi eksklusinya ya. Oke, ini aku hapus dulu. Aduh, oh enggak, masih share screen ya. Aku kira kepencet. Nah, yang mulai ada prinsip inklusi eksklusinya adalah yang nomor C. Banyaknya rute PQ terpendek yang melewati setidaknya salah satu dari segmen UV, WX, dan YZ. Setidaknya salah satu ya. Oke, jadi, nah kalau yang ini kita akan menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Kenapa? Karena yang jelas kita tidak bisa hitung langsung. Kita harus di kasus yang melalui UV berapa, yang melalui WX berapa, yang melalui YZ berapa. Nah, setelah kita menghitung yang itu, kita amati bahwa ada yang terhitung double ya. Kan ada rute yang melalui UV sekaligus WX, ada yang melalui WX sekaligus YZ, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita perlu prinsip inklusi eksklusi. Jadi untuk yang C, mungkin kita misalkan dulu, kita bentuk himpunan A, ya A ya. A ini adalah banyak rute PQ terpendek yang melalui katakan UV dulu ya. Kemudian yang B sama, kayak aku begini aja ya. Kalau kalian ujian sebaiknya jangan menulis seperti ini. Kemudian yang C itu adalah UV, WX, yang terakhir YZ ya. Oke, nah sekarang sebelum kita menerapkan prinsip inklusi eksklusinya, kita hitung dulu kardinalitas ini ya. Oke, banyak rute PQ terpendek yang melalui UV. Cara menghitungnya itu seperti tadi. Jadi dia harus melalui ini. Berarti kita hitung dulu yang dari P ke Q. P ke U. Dari P ke U itu, oke aku tulis dulu ini ya. Berarti kan harus ke U dulu, kemudian dikali dari V itu langsung ke Q ya. Oke, kita lihat tadi dari P ke U, grid yang bisa ditempuh ini berukuran 2 kali 1. Karena berukuran 2 kali 1, berarti di sini 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial, dikali dengan habis dari U lanjut ke V, kemudian dari V ke Q. Dari V ke Q, grid yang bisa ditempuh itu ini, ukurannya 5 kali 3 ya. Ya, 5 kali 3 itu berarti 8. Oke, bisa minta tolong dihitungkan juga ya. Oke, yang B itu melalui WX. Oke, yang melalui WX tadi udah kita hitung ya. Jadi dari P kita ke W dulu, kemudian dari X kita ke Q. Dari P ke W, kemudian dari W itu ke X, pakai segmen WX, kemudian dari X ke Q. Ini udah kita hitung di depan 150 ya. Oke lah, aku tulis lagi. 4 faktorial apa dulu? Oke, yang atas kita hitung juga deh. Nanti kalian protes, masa tutornya males ngitung. Oke, yang ini 3, kemudian yang ini 8 kayak gitu. 168, Kak. Oh, oke, terima kasih. Udah dihitungkan ya. 3 kali berapa sih? Ini 56 kali. Oke, bener ya. 168 itu, bentar, 168 itu yang ini doang atau udah dikali yang ini? Yang kan yang kiri itu 3, terus yang Oh kanan iya, itu 56. 66. Oke, bener. Oke, terima kasih. Lanjut yang C. Oke, yang C itu harus melalui YZ, berarti kita hitung rute dari P ke Y, kemudian habis Y ke Z kan. Itu pakai satu segmen aja. Kemudian dari Z ke Q. Kita lihat dari P ke Y, itu gridnya ini ya, 3 kali 4. 3 kali 4 berarti di sini 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial, dikalikan dengan Z. Ukurannya 1 kali 3, di 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan, oke, yang ini 4, yang ini 7 kali 5, 35 ya. 35 kali 4, 140. Oke, kalau aku ada yang salah hitung, tolong diingatkan ya. Oke, kesimpulannya kita di sini aja ya. Bentar, untuk ujuk udah kesimpulan. Ini masih banyak yang perlu dihitung ya. Dan kita lanjut menghitung ini. Oke, kalau A iris B berarti dia harus melalui UV dan harus melalui WX. Kita lihat harus melalui UV dan harus melalui WX. Berarti harus lewat sini ya. Merah aja. Sini kan. Oke, berarti kita lihat di sini dari P itu ke U, dari U itu ke habis U ke V, terus V ke W, W ke X ini cuma satu rute ya. Jadi tidak usah kita perhitungkan. Kemudian dari X ke Q. Oke, kan cukup banyak ya. 3 aja udah cukup banyak yang perlu dihitung. Oke, NPU-nya itu di atas udah ada. Itu 3 faktorial dibagi 2 faktorial, 1 faktorial,
Kemudian MXQ-nya juga udah ada, 6 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial. Ini 3, ini 15, 45. Oke, nanti mungkin yang perlu hati-hati adalah yang A iris C ya, nanti kita lihat. Yang B iris C ini berarti kita lihat, berarti harus melalui WX dan YZ ya. Harus melalui WX dan YZ, berarti harus melalui ini kan. Berarti dari P ke W, terus W ke X, X ke Y, Y ke Z itu satu cara aja, kemudian dari Z ke Q. NPW, tadi W ke X, X ke Y, Y ke Z, Z ke Q. Oke, NPW itu adalah 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, dikalikan dengan NZ. Q itu adalah 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial. Yang ini 4, kemudian yang ini itu 10. 40. Ini aku pindahkan dulu. Nah, yang terakhir diperhatikan A iris C. A iris C itu berarti rutenya harus melalui UV dan melalui YZ. Nah, kita lihat karena dia harus melalui UV, berarti ini, dan harus melalui YZ. Nah, kita lihat berarti dari titik P kita ke U dulu, habis U itu ke V, kemudian V ke Y. V ke Y ini harus kita hitung juga ya, karena langkahnya kan ada beberapa. Ya, ini sebenarnya relatif kecil sih kalau di grid ini. Tapi ini bukan satu cara dari V ke Y-nya. Nggak seperti tadi kan, dari U ke V, dan V ke W-nya cuma satu cara. P ke U, kemudian V ke Y, dan Z ke Q. Oke, yang ini berarti, kok merah. Dari P ke U, kemudian dari U ke Y, V ke Y ya. Kemudian dikali dengan Z ke Q. Oke, P ke U udah ada 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Yang belum ada V ke Y ya. V ke Y ini grid yang kita tempuh berukuran 1 kali 2. Jadi ini 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial juga. Yang terakhir ZQ ini udah ada ya. 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial. Oke, ini 3 kali 3 kali 4. 9 kali 4, 36. Yang terakhir itu yang melalui semuanya ya. Kita hitung A iris B iris C. Dia harus melalui UV, melalui WX, dan sekaligus melalui WZ. Kita lihat berarti yang ini cuma satu cara ya, harus melalui UV, harus melalui WX, berarti mau nggak mau begini, dan begini. Oke, berarti yang perlu kita hitung itu adalah dari P ke U, habis itu U ke sampai Z ini cuma satu cara, kemudian dari Z ke Q. Jadi yang ini adalah dari P ke U, kemudian dari Z ke Q. Ini banyak caranya, 3 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, ZQ itu 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial. Oke, ini 3 kali 4, 12 ya. Oke, kita udah hitung ini. Yang ditanyakan adalah banyak rute terpendek yang melalui minimal salah satu. Jadi kita gunakan prinsip inklusi eksklusi. Jadi banyak rute terpendek yang melalui setidaknya satu segmen di antara UV, WX, dan YZ itu adalah, berarti kan kita hitung adalah ini ya, kan berarti minimal salah satu ya, berarti ya kalau kita katakan dalam bahasa himpunan, rutenya itu mungkin masuk A saja, masuk B saja, masuk C saja, minimal masuk salah satu di antara ini kan ya rutenya. Oh iya, mohon maaf, ini harusnya jangan pakai kata banyak, ini gini ya, himpunan ya. Jadi rutenya kita himpun. Kalau banyaknya itu kan kita pakai notasi yang ini ya. Jadi A ini adalah himpunan yang isinya adalah rute-rute PQ terpendek yang mulai UV. Tidak masalah ya, himpunan isinya kan tidak harus bilangan. Himpunan isinya sembarang objek yang memenuhi syarat tertentu. Oke, ini dengan PIE, ini adalah seperti ini. A iris B minus B iris C. Oke, kalian kalau ujian nulisnya jangan pakai garis-garis gini ya. Maksudnya turun aja ke bawah. A iris B iris C. Oke, berarti ini 168 ditambah 150 ditambah 140 kurangi 45 kurangi 40 kurangi 36 ditambah 12 sama dengan, oke, ini berapa ya? 168 ditambah 150 ditambah 110. Oke, kalau tidak salah. Oke, aku nggak usah pakai kalkulator sih. Nggak usah bohong ya, nanti pikirannya hebat bisa menghitung dengan cepat. Oke, jadi yang C jawabannya adalah ini. Oke, yang penting adalah caranya ya. Ya, jawabannya juga penting sih, tapi yang penting adalah akan paham dengan caranya. Oke, mungkin sekalian yang D ini sebenarnya pendek aja. Yang D ini ditanyakan banyaknya rute terpendek dari P ke Q yang tidak melalui satupun dari segmen UV, WX, YZ. Oke, jadi untuk yang D banyak rute PQ terpendek yang tidak melalui UV, WX, maupun YZ. Oke,
Tadi kita udah hitung yang melalui minimal salah satu di antara ini kan. Yang melalui minimal salah satu di antara ini banyaknya ada 349. Di sini kita menghitung yang tidak melalui satu pun. Berarti ini banyaknya adalah NPK. Kita menggunakan komplement ya. Di ini itu sebenarnya seperti ini. Ini tadi yang minimal satu ini. Komplementnya ini sama dengan total rutenya kurangi yang melalui minimal satu tadi. Oke, yang ini kan minimal satu ini berarti yang kita hitung di sini itu melalui setidaknya satu di antara ini ya. Sedangkan ini adalah total rute yang ada. Berarti ini dikurangi ini itu adalah ketika kita menghitung ini kurangi ini itu yang kita hitung adalah banyak rute terpendek dari P dan ke Q yang tidak melalui satupun di antara ketiga segmen ini. Oke, ini hasilnya adalah NPK-nya ada 495. 495 dikurangi 349. Hasilnya adalah berapa ya? 40 plus 46. Oke, ini. Oke, ini untuk yang D. Tinggal komplemennya yang tadi sih untuk yang D. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk nomor ini? Udah 4 nomor sih. Oh iya, untuk yang grid-nya tidak sempurna tadi, ini sebenarnya kita udah itu ya. Yang D ini kan seolah-olah gini ya. Jadi seolah-olah untuk yang D itu ini dihilangin kan. Kan tidak, yang tidak melalui satu pun di antara ini. Berarti seolah-olah yang D itu kita diminta hitung banyak rute P ke Q yang tidak melalui ini. Sama aja banyak rute dari P ke Q jika grid-nya itu bagian segmennya ini kita hilangkan gitu kan. Oke, mungkin contoh lainnya ya tidak sempurna itu bisa macam-macam ya. Misalkan kalau seperti ini katakan misalnya contoh lain. Oke, tadi yang kita hitung itu adalah pembatasan dalam hal segmen ya, maksudnya berapa banyak yang harus melalui segmen ini, yang harus melalui segmen itu. Oke, sekarang misalkan gridnya aku hilangkan bagian ininya, ini PQ. Oke, untuk kasus ini NPQ-nya itu berapa? Oke, nanti kan bisa eksplorasi sendiri ya dengan menghapus beberapa segmen atau apa dari gridnya. Tadi ini kan aku gambarnya utuhnya. Kok NPQ? Ya, NPQ di grid, untuk grid yang seperti ini ya. Nah, untuk yang ini kan aslinya apa namanya? Ini tadi kalau gridnya sempurna begini ya. Nah, sebenarnya grid yang aku buat yang hitamin itu adalah grid yang diperoleh dengan menghilangkan titik ini. Oke, kalau kita menghilangkan titik ini itu otomatis segmen yang ini hilang ya. Karena segmen ini kan menghubungkan titik ini dan titik ini. Ketika aku menghilangkan satu titik ini itu otomatis partnya hilang. Jadi untuk kasus ini banyak caranya adalah kita hitung dulu banyak jalur terpendek untuk grid yang utuh. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 kali 5 ya. Banyak jalur terpendek dari grid yang utuh seperti ini. Kemudian dikurangi banyak jalan yang melalui X. Jadi kan aku menghilangkan titik X tadi kan seolah-olah sama aja kita cari rute terpendek dari P ke Q yang nggak melalui X gitu kan. Aku menghilangkan titik X tadi itu sama aja kalau soalnya aku ganti titiknya ini tetap ada, terus aku kasih tambahan syarat tidak boleh melalui ini. Ya tidak boleh melalui ini kan sama aja titik ini dihilangkan kan. Nah, kita kurangi banyak jalur yang melalui X. Oke, banyak jalur yang melalui X itu adalah dari P ke X itu ukurannya 2 kali 3 kan ya gridnya. Ini pengurangannya ya. Jadi yang ini itu total, ini kita mau hitung yang melalui X. Kemudian dari X ke Q ini juga 3 kali 2. Jadi 5 faktorial dibagi benar ya. Oke, gini. Silahkan dihitung. Aku kasih keterangan ini mungkin ini adalah total rute pada grid yang sempurna. Sedangkan yang ini total rute yang melalui titik yang dihilangkan, atau dalam kasus ini yang dihilangkan itu kan X ya, gitu ya. Kemudian yang hilang itu kemungkinan segmen atau titik gitu, dibatasi tidak boleh melalui segmen tertentu atau tidak boleh melalui titik tertentu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang ini rute terpendek. Oke, kalau nggak ada nanti soal lain tentang prinsip inklusi eksklusi mungkin bisa dicoba sendiri dulu ya, bisa ditanyakan di tutorial berikutnya. Tapi atau kalau kalian mungkin merasa sulit dengan prinsip inklusi eksklusi, ditanya ini juga nggak apa-apa sih. Itu tadi kan rencana awal kan berdasarkan informasi yang aku lihat dari Pak Uha, habis bahas ini bahas teorema binomial. Tapi tetap pada dasarnya tutorial kan kembali lagi ke keperluan mahasiswa ya. Kalau misalkan kalian perlu bahas induksi lagi pun juga tidak masalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang yang ini, mungkin kita bisa lanjut. Oke, kalau ada request itu dia. Nah, aku mau tanya dulu dari soal yang di sini, ini ada yang udah pernah atau belum pernah semua? Yang ingat, ada yang ingat. Kalau kalian tidak ingat, berarti kemungkinan memang belum ya. Oke, mungkin juga mau bertanya. Mungkin kalau ada request lain, mungkin kalau
mungkin kalian merasa teorema binomial mudah terus pilih soal lain. Oke, kalau tidak ada itu, nggak ada. Nanti kalau kalian keinget itu kayaknya udah pernah bisa disampaikan biar kita bisa bahas yang belum pernah aja. Oke, tadi nomor 3, sekarang nomor 1 nih. Oke, nomor 1 seperti ini. Nomor 1 kok kayaknya udah susah ya ada tak hingganya. Oke, ini kalau kalian mau tahu ini adalah soal UAS. UAS matematika diskrit 1 ya. Jadi buat yang belum tahu, matematika diskrit ini di kurikulum yang lama tuh dipecah jadi 2 mata kuliah, yaitu matematika diskrit 1 dan matematika diskrit 2. Matematika diskrit 1 nanti materinya sampai pigeonhole prinsip. Tapi karena sekarang dijadikan 1, jadi materi kalian selama setengah semester ini itu sama dengan materi matematika diskrit 1 untuk 1 semester. Oke, sebelum itu mungkin sedikit review dulu tentang teorema binomial. Oke, untuk menghitung nilai dari jumlahan atau apapun yang memuat koefisien binomial seperti ini, itu caranya secara umum ada 2 ya, yaitu bukti aljabar atau bukti kombinatorial. Oke, kalau bukti aljabar itu kita biasa memanfaatkan teorema binomial ini. Oke, ini sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N kombinasi NK X pangkat N min K ya, Y pangkat K. Atau bisa kita balikkan, ya sama aja seperti ini. Oke, khususnya kalau untuk N sama dengan 1, kok N sama dengan 1? Y sama dengan 1, kita peroleh X plus 1 pangkat N itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N NK X pangkat K ya. Oke. Nah, untuk bukti kombinatorial itu biasa, bukti aljabar itu kalian cukup mengingat ini sih kalau menurutku. Biasanya kalau bukti kombinatorial itu yang dimanfaatkan adalah ini, kemudian diotak-atik. Maksudnya otak-atik di sini misalkan bisa X-nya disubstitusi suatu nilai, atau bisa juga diturunkan atau diintegralkan. Ya, ini semacam itu. Kalau bukti secara aljabar itu biasanya dari sini terus mungkin disubstitusi suatu nilai atau diturunkan atau diintegralkan. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya saja. Ini relatif sederhana, cuman perlu ini sebenarnya, belum perlu identitas lain. Jadi dengan teorema binomial. Oke, ini sigmanya udah cukup baik ya. Jadi notasi sigma itu kan, enggak jadi. Untuk kasus tertentu notasi sigma ini bisa dibalik, nggak selalu sih. Tapi untuk yang ini kita bisa kerjakan dulu dari dalam. Jadi kita lihat dulu bentuk yang ada di dalam ini. Sigma K sama dengan 0 sampai dengan N minus setengah dipangkatkan K kali N kombinasi K. Oke, ini ada yang tahu hasilnya apa? Udah aku kasih ini ya. Udah aku kasih petunjuknya. Oke, pada yang cek. Enggak ada. Oke, kalau kalian perhatikan sebenarnya ini itu bentuknya sama dengan ini ya. Iya sama, cuman sama dengan ini dengan X-nya kita substitusi min setengah. Kalau ini kita masukkan min setengah kan ini jadi min setengah pangkat K. Di sini juga muncul min setengah pangkat K. Kemudian di sini ada N kombinasi K, kemudian ada sigmanya. Oh iya, ternyata aku ada yang salah tulis di sini. Ini N-nya K-nya dari 0 ya. Oke, maaf. Mungkin kalian bingung gara-gara itu. Ya, jadi ini tinggal menggunakan bentuk yang di bawah itu dengan X-nya dengan setengah. Oke, berarti ini hasilnya akan sama dengan 1 ditambah minus setengah dipangkatkan dengan N. Ini sama dengan setengah pangkat N, atau 1/2 pangkat N. Jadi, sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga sigma K sama dengan 0 sampai N dari minus setengah pangkat K N kombinasi K ini sama dengan yang di dalam sigma yang ini udah kita hitung, yaitu sama dengan setengah pangkat N. Oke, untuk menghitung yang ini ada yang tahu pakai apa? Ini nggak ada hubungannya dengan matis sih kalau yang ini. Ada yang tahu pakai sifat apa, rumus apa, atau teorema apa? Oke ya, ini sampai sini itu tidak berhubungan dengan matis sih. Kalau kalian perhatikan ini kan suku-sukunya begini ya, 1, setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya. Dari sini ke sini itu kalikan setengah, dari sini ke sini kalikan setengah, dari sini ke sini kalikan setengah dan seterusnya. Oke, jadi untuk yang bawah ini kita bisa menggunakan rumus deret geometri ya. Oke, deret geometri apa kan udah dapat di SMA, khususnya deret geometri yang tak hingga. Oke, rumusnya apa? Kalau lupa itu caranya bagaimana, Kak? Kenapa? Kalau rumusnya lupa itu cara recall-nya gimana? Oh iya, oke, itu sekarang recall ya.
Oke, kalau kalian mau tanya, boleh langsung diinterupsi aja ya. Di geometri ini rumusnya secara umum begini ya. Ini yang berhingga sih kalau nyampein. Oke, kalau yang berhingga kalian ingat itu kalian bisa cari rumus untuk tak hingga dengan cara mencari limitnya. Maksudnya gini, kalau berhingga itu rumusnya kan seperti ini. A kali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Terus kalian tarik limitnya untuk N menuju tak hingga. Oke, kalau geometri tak hingga itu rasionya mesti di antara -1 dan 1 ya. Kalau R-nya di luar itu nanti limitnya tidak ada. Oke, sekarang untuk yang tak hingga. Oke, untuk yang tak hingga itu misalkan gini ya. Misalkan S sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya. Ini kita misalkan S. Oke, berarti oke, ini kita tulis seperti ini ya. Ini sama dengan A. Oke, suku yang di sini ini selalu memuat AR atau selalu memuat R aja deh. Jadi R-nya bisa kita keluarkan, ini jadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah dan seterusnya. Oke, untuk yang ini tidak lain adalah apa? Adalah S itu sendiri ya. Jadi ini A ditambah RS. Oke, dengan dari sini kita punya ini sama dengan ini, jadi kita bisa mencari S-nya. S sama dengan, oke ini kan ini gampang kok. Ada nyampe sini gampang, saya ini tinggal kita pindahkan ke ruas kiri, berarti kan 1 min R kali S ya, terus dibagi. Oke, ini rumusnya ya. Khususnya kalau untuk soal yang ini, berarti suku pertamanya 1, kemudian R-nya adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 2. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain untuk soal yang ini? Ini cara recall-nya ya. Ya kalau kalian open book kan bisa nyari ya. Oke, cuma cara ini jangan di itu ya. Jangan dipakai asal-asalan ya. Misalkan seperti ini. Kalau yang tidak ngerti, kalau kita punya deret seperti ini ya. Oke, aku pakai ini deh. 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3. Oke, ini secara sekilas kan bisa tahu kalau jumlahnya adalah tak hingga ya. Karena makin ke sana sukunya makin besar. Oke, kalau kita terapkan dengan cara yang tadi, apa yang terjadi? Ini nggak ada hubungannya dengan matis ya. Sekedar info aja, S sama dengan 1 ditambah 2S. Oke, berarti dari sini kita telah S sama dengan -1. Oke, ini salah ya. Aku ini jangan dipercaya sesuatu yang benar, ini salah. Oke, ini salah. Salahnya di mana, Kak? Oke, salahnya di mana? Ini sedikit keluar dari matis ya. Oke, besok di semester 3 kalian akan belajar kalkulus lanjut. Waduh. Oke, kalkulus lanjut itu salah satu isinya adalah membahas deret konvergen ya. Maksudnya deret konvergen itu adalah deret yang nanti nilainya tuh semakin ke kanan semakin menuju suatu nilai. Misalkan deret yang ini tadi ya. Oke, ini sekilas aja lah. Misalkan kita mau menghitung deret ini. Oke, deret ini kalau kita hitung satu persatu ya. Jadi suku pertama tambah suku kedua, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat, dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian hitung nilainya, ini nilainya semakin dekat ke suatu nilai. Nah, jadi deret konvergen itu seperti itu. Ini bukan definisi formalnya ya, tapi secara intuitif, secara gampang ya. Bukan definisi matematisnya, tapi sederhananya deret yang konvergen itu adalah deret yang jumlahan ketika kita potong deretnya sampai kedua, 3, 4, dan seterusnya. Ketika kita potong sebanyak berhingga itu nilainya semakin menuju suatu bilangan. Nah, untuk kasus yang di atas ini itu deretnya kita potong suku sampai sebanyak berhingga itu makin besar ya. Kita potong sampai sini, kalian hitung nilainya coba, potong sini, dan seterusnya. Itu nilainya semakin besar, tidak menuju suatu nilai. Jadi, kalau tidak menuju suatu nilai, maka S ini tidak ada ya. Oke, tidak ada di sini itu artinya bukan bilangan real. Bukan tak terhingga toh, Kak? Kenapa? Tak terhingga bukan bilangan real ya. Oh, beda ya? Betul. Iya, kalau aku nggak tahu, kalau di kelas kalkulusku, nggak hanya kalkulus 1 ya, kalkulus 1, 2, itu selalu diingatkan kalau tak hingga itu bukan suatu bilangan real. Oke, kesalahannya adalah di sini itu kan aslinya kalian ini ya, ini mengurangi kedua ruas dengan 2S ini. Terus min S sama dengan 1, kalikan -1, S sama dengan -1. Oke, ini salah. Kenapa salah? Karena tadi S itu tidak ada ya. Nah, ini sebenarnya supaya nggak bisa mentah-mentah seperti ini, kalian harus buktikan dulu sebenarnya kalau ini itu konvergen. Baru kalian bisa menggunakan cara ini. Oke, tapi kita nggak akan bahas itu di sini. Nah, kalau nggak konvergen itu S-nya tidak ada. Jadi ini kalian mengurangi kedua ruas dengan 2S ini, itu artinya mengurangi kedua ruas dengan sesuatu yang tidak ada. Dan itu tentunya nggak bisa dilakukan ya. Bilangannya aja tidak ada, kok kita gunakan untuk mengurangi kedua ruas. Oke, ini sekilas tentang deret. Sekilas tentang kalkulus lanjut ya. Oke. Kalau misalkan masih penasaran, mungkin bisa kita lain kali. Kita fokus ke sini dulu. Oke, tidak terasa ternyata. Oke, mungkin di antara 4 nomor ini,
Mungkin aku langsung ke nomor 3 dulu ya. Karena bentuk yang nomor 3 ini cukup sering. Tadi siapa yang nanya Dert ya? Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa dibahas, bisa diskusi dengan aku di luar ya. Jangan di request lewat Google Form yang itu ya. Itu bukan materi matematika di script. Oke, buktikan di sini aku nggak ngasih buktikan dengan cara apa ya. Karena tadi udah cara aljabar, mungkin sekarang kita akan coba bukti kombinatorik. Oke, di sini aku mau menunjukkan beberapa tips untuk bukti kombinatorik. Oke, bukti kombinatorik kalian udah tahu ya. Di ini ya kita membuat suatu masalah, mengonstruksi suatu masalah, menghitung sesuatu, banyak cara atau banyak orang atau banyak apa. Kemudian masalah itu harus bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara pertama itu menghasilkan bentuk yang ini, kemudian cara kedua itu menghasilkan bentuk yang ini. Ya, itu kurang lebih tentang bukti kombinatorik. Oke, suku yang sering muncul. Jadi biasanya bukti kombinatorik itu bentuknya adalah yang kiri itu sigma sesuatu, terus yang kanan itu bentuk ininya. Oke, suku yang sering muncul di bentuk jumlahan itu adalah ini. Suku yang muncul itu biasanya ini. Yang pertama adalah ini. Ya iyalah ya. Kemudian ada suatu konstanta pangkat K, kemudian ada K pangkat sesuatu, PK saja ya. Oke, di sini mungkin tidak selalu seperti ini ya, tapi dari banyak soal yang aku lihat itu banyak yang seperti ini. Jadi intinya kalau di soal itu muncul bentuk seperti ini, maka bentuk seperti yang ini tuh bisa kalian kaitkan dengan suatu masalah, yaitu ada n objek, kemudian kita pilih sebanyak K. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, itu kalian bisa kaitkan dengan masalah tiap objek dari K objek yang ada itu punya C pilihan. Oke, punya C pilihan itu maksudnya apa ya? Bisa macam-macam. Misalkan itu banyak cara memilih orang kan dalam suatu kelompok. Kemudian mungkin setiap orang itu punya C pilihan. Katakan terserah apa yang jadi dipilih, misalkan warna baju atau mungkin jabatan dibentuk kelompok. Kemudian setiap orang punya C pilihan jabatan. Kalau orangnya sebanyak K, maka banyak pilihnya kan C kali C kali C sebanyak K ya. Oke, kalau ada suku seperti ini, itu berarti kalau ada dari K orang, dipilih, nggak harus orang sih, dari K objek dipilih satu. Dipilih satu untuk apa ya, terserah sih. Kalau misalkan kalian bikin masalahnya itu ada orang terus membentuk kelompok, biasanya K ini kalian kaitkan dengan memilih ketua. Jadi tadi yang terpilih kan ada sebanyak K. Kemudian kalian masalahnya kalian tambahi dari sekian orang yang terpilih akan dipilih ketua. Oke, ini aku pindahin ke belakang aja ya. Oke. Nah, oke, ini langsung ke contoh aja ya. Ini contohnya udah lengkap langsung aja ya. Ada suku yang ini, ada suku yang ini, ada suku yang ini. Oke, kita akan coba gunakan bukti kombinatorik. Nah, sebenarnya untuk ide mengonstruksi masalah itu bisa kalian dapatkan dari ruas kiri maupun kanan. Untuk tips yang ini itu ini kalian untuk apa? Tips yang ini digunakan ketika kalian meninjau ruas yang kiri dulu yang bentuknya jumlahan. Oke, jadi kita buat suatu masalah dulu, ditinjau masalah berikut. Ya, masalahnya ini bisa sekelompok orang terus dipilih beberapa, bisa juga sekelompok bilangan. Kalau kalian nggak suka yang terlalu matematis, bisa pakai sekelompok orang. Kalau suka yang matematis, himpunan bilangan terus diambil berapa. Oke, sama aja ya itu. Oke, jadi di sini kita lihat, di sini ada N, berarti yang pertama kita berikan dulu ada N orang. Kemudian di sini ada kombinasi NK ya. Oke, tapi K-nya itu bebas. Oke, ini harusnya K-nya nggak dari, oh ya sama aja ya. Kalau K-nya dari 0 sama dari 1 sama aja ya, soalnya ini ada K-nya. K-nya itu bergerak dari 1 sampai N, itu berarti K-nya bebas ya, bisa berapapun. Tapi di sini ada kombinasi NK. Kombinasi NK itu kalau berdasarkan di sini ada N objek, kita harus pilih K. Berarti masalahnya kita bisa buat seperti ini. Ada N orang akan dipilih. Tadi kan K-nya bebas ya. Berarti di sini akan dipilih beberapa orang. Akan dipilih beberapa orang untuk beberapa di sini artinya bebas ya. Tadi karena K-nya berjalan dari 1 sampai N, berarti kan kita milihnya itu sembarang. Tapi yang jelas di masalah itu harus ada orang yang dipilih. Oke, akan dipilih beberapa orang untuk ikut lomba, katakan. Terserah lah ya. Untuk kita pilih beberapa orang. Ya, selanjutnya di sini ada 2 pangkat K. Oke, 2 pangkat K tadi di sini setiap objek ada K objek, setiap objeknya punya, kalau di sini C pilihan. Berarti di sini setiap orang yang terpilih untuk ikut lomba itu punya 2 pilihan. Oke, 2 pilihannya itu apa? Setiap orang yang terpilih. Oke, pilihannya terserah apa ya. Misalkan setiap orang yang terpilih akan, katakan di sini akan diberi kaos apa kaos ya? Katakan berwarna hitam atau putih. Oke, kemudian di sini ada K. Tadi kalau K itu dari K objek dipilih satu objek ya. Kemudian berarti karena yang berarti di sini kita harus membentuk masalah yang terkait dengan pemilihan satu orang dari yang beberapa yang terpilih tadi. Dari yang terpilih
pula ditunjuk satu anggota. Ditunjuk satu ketua. Oke, kemudian masalah yang kita ingin cari solusinya itu adalah akan dicari banyak cara membentuk tim lomba itu, banyak cara membentuk tim lomba beserta ketua dan kaos untuk tiap anggota. Oke, mungkin bahkan jangan banyak cara membentuk ya, menentukan. Banyak cara menentukan. Akan dicari banyak cara menentukan tim lomba beserta ketua dan kaos untuk tiap anggota. Dengan dua cara. Oke, terserah kalian. Cara yang pertama tuh ingin meninjau ingin yang jawabannya yang ini dulu atau yang jawabannya ini dulu. Mungkin aku untuk kasus pertama kita coba tinjau yang ini ya. Oke, untuk cara yang pertama itu harus yang berbentuk jumlahan ya. Jadi kita hitung kasus berdasarkan jumlah anggota. Oke, maksudnya dihitung berdasarkan kasus banyak anggota itu misal dipilih K orang. Jadi untuk kasus pertama ini kita pilih orang ya dulu yang masuk tim untuk masuk tim. Oke, dari N orang itu kita pilih sebanyak K, banyak caranya adalah kombinasi NK. Oke, selanjutnya di sini kita baca, kita diminta menentukan tim. Pertama-tama kita tentuin dulu anggotanya, yaitu segini, beserta ketua. Oke, berarti di sini dari K yang terpilih, dipilih satu ketua. Banyak caranya. Oke, karena ada sebanyak K orang di timnya itu, kita harus pilih satu ketua, maka banyak caranya adalah K ya. Oke, yang belum kita lakukan adalah membagikan kaos. Setiap anggota itu punya dua pilihan untuk warna kaos ya. Oke, ini lomba apa ya kira-kira ada kaosnya. Nah, untuk yang ini banyak caranya. Oke, banyak anggotanya itu adalah K, termasuk ketua ya. Kemudian setiap anggota itu punya dua pilihan warna kaos. Jadi banyak cara menentukan warna kaos untuk masing-masing anggota. Oke lah, banyak cara menentukan warna kaos untuk tiap anggota. Itu adalah dua pangkat ya, karena ada K orang dan masing-masing orang punya dua pilihan. Oke, jadi banyak cara menentukan tim, ketua, dan warna kaos. Oke, banyak cara memilih anggota. Pertama ada kombinasi NK, yang kedua memilih ketuanya ada sebanyak K, kemudian warna kaosnya ada sebanyak dua pangkat K. Jadi total banyak caranya untuk menentukan semua ini, itu kita kalikan seperti ini ya. Oke, ini belum selesai. Tadi kan ini di awal, misal dipilih K orang ya. Nah, tapi K-nya itu kan bisa berjalan ya. Maksudnya berjalan itu, karena K-nya ini bisa pilih satu aja, pilih dua, dan seterusnya sampai pilih N, maka total caranya, oke, yang banyak cara yang di sini ini untuk kasus K orang ya, untuk kasus K orang dalam tim. Nah, tapi anggota timnya sendiri itu bisa 1, 2, 3, sampai N. Maka total caranya ada sebanyak sigma. Nah, kita jumlahkan semua ini ya, untuk K-nya berjalan dari 1 sampai N, K kali 2 pangkat K kali N kombinasi K. Oke, selanjutnya itu tadi cara pertama. Untuk cara kedua kita di sini ada 2N ya. Oke, jadi biasanya kalau kayak gini itu yang sigmanya itu untuk apa? Untuk menentukan solusi yang jawabannya ini itu biasanya kita pilih anggota dulu. Kemudian kalau yang ini tuh kita balik. Jadi jangan bukan anggota dulu, mungkin bisa kita mulai dengan menentukan ketua dulu. Jadi cara kedua itu adalah dari N orang dipilih satu ketua. Kalau tadi kita nentuin anggota dulu, baru setelah terpilih anggotanya kita pilih ketua ya. Oke, untuk di cara kedua ini kita hitung dulu banyak cara milih ketua. Jadi kita pilih ketuanya dulu. Di sini banyak caranya adalah sebanyak N. Oke, selanjutnya ketua. Ketua punya dua pilihan untuk warna kaos ya. Oke, mungkin misalnya kaos ini banyak cara memilih, maksudnya banyak cara ketua itu memilih warna kaos itu ada sebanyak 2. Oke, jadi di sini kita sudah menentukan satu orang yang jadi ketua dan ketuanya sudah memilih warna kaos. Nah, sekarang kita temuin anggotanya. Nah, N-1 orang yang tersisa, berarti soalnya, oke ini apakah benar 3 pangkat N ya? Kayaknya aku salah tulis. Banyak cara memilih N-1 orang yang bukan banyak cara. N-1 orang yang tersisa, tadi kan kita udah pilih satu untuk ketua dan udah nentuin warna kaosnya. N-1 orang yang tersisa itu punya, nah jadi N-1 orang yang tersisa itu kemungkinan bisa dia tidak jadi anggota tim, bisa jadi anggota tim dengan warna kaosnya itu hitam dan jadi anggota tim dengan warna kaos putih kan. Jadi N-1 orang yang tersisa itu punya 3 pilihan, yakni kayaknya aku salah tulis yang di situ ya. Kalau untuk N-nya 1 berarti kan 1 kali 2 pangkat 1 kombinasi 1. Harusnya 2 kali 1 kali 3 pangkat 1 min 1 ya. Ya ini harusnya, mohon maaf ada N-1-nya.
Oh, nggak bisa. Ini ya silakan diralat ya. Ralatnya adalah ruas kanan ini 2N kali 3 pangkat N-1. Ternyata aku banyak itunya ya. Tapi harusnya kan bisa ngecek kesalahannya dengan memasukkan N-nya 1. Oke, kita lanjutkan dulu. Oh, setiap orang punya 3 pilihan, yaitu tidak jadi anggota tim atau tidak masuk tim. Yang kedua, masuk tim dan memilih kaos hitam. Yang terakhir, masuk tim dan memilih kaos putih. Oke, di sini banyak caranya, ada sebanyak 3 pangkat N-1. Ini banyak cara N-1 orang tadi menentukan pilihan ya. Jadi N-1 orang ini kita suruh milih antara nggak masuk tim atau masuk tim dan pilih kaos hitam, atau masuk tim dan pilih kaos putih. Banyak caranya seperti ini. Maaf, Kak, Jadi, izin bertanya. iya, Berarti N-1 orangnya itu bisa milih masuk tim semua dong, Kak? iya, bisa aja. Kan emang nggak masalah di sini juga untuk diperhitung apa? Untuk cara yang pertama kan bisa aja K-nya sama dengan N kan. Oh iya, Nggak masalah orangnya masuk tim semua. Yang penting anggota timnya kan minimal 1 maksimal N ya. Mau baik, masuk Kak. tim semua atau nggak ada yang masuk. Oke. Jadi total cara membentuk tim. Ini sepertinya soal terakhirnya. Membentuk tim, menentukan ketua dan kaos. Oke, serta menentukan ketua dan kaos. Dan kaos itu adalah kita kalikan ya. Jadi kita memilih ketua banyak caranya adalah N, dan ketua itu punya 2 pilihan untuk kaosnya. Kemudian yang terakhir, N-1 orang itu punya ini. Oke, hasil yang diperoleh dari cara 1 maupun 2 itu harus sama ya. Jadi kalian bisa langsung tulis kesimpulannya. Oke, ku insert di sini ya. Karena 1 dan 2 itu sebenarnya cuma cara yang berbeda untuk menghitung, yang kita hitung itu sama, yaitu banyak cara membentuk tim, menentukan ketua, sama kaos kan. Jadi kalian bisa langsung tulis seperti ini. Terbukti bahwa, sebentar aku ambil charger. Sigma K sama dengan 1 sampai N K kali 2 pangkat K kali K sama dengan 2 pangkat N kali 3 pangkat N-1. Oke, mungkin sampai di sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah itu ya. Tadi udah ada yang tanya sih. Oke, ceritanya kalian bikin ceritanya bebas ya. Mungkin pilihannya ini kalau kaos mungkin terlalu itu, mungkin setiap anggota itu bisa jadi anggota biasa atau anggota spesial. Ya, terserah sih. Atau misalkan setiap anggota boleh jadi anggota biasa atau jadi sekretaris. Terus ketuanya boleh double jadi sekretaris juga. Ya, terserah. Intinya kalian untuk ceritanya seperti tadi ya. Memilih tim, tiap tim punya 2 pilihan. Kemudian dari K anggota tim itu dipilih satu untuk memegang jabatan khusus misalnya. Atau nggak harus jabatan sih apapun. Kan dipilih 1 orang untuk diberi hadiah. Ya, terserah. Izin Oke, bertanya. oh iya, silahkan. Aku sambil nge-crop Fungsinya yang ini. kita mengetahui banyaknya menentukan cara itu apa ya, Kak? Kenapa? Manfaatnya kita mengetahui banyaknya cara untuk menentukan sesuatu. Oke, ini manfaat itu maksudnya manfaat realnya atau kalau Ya, dalam cara kasus soal, iya gimana? Cara realnya, Kak. Oke, yang jelas kalau untuk ini ya untuk menyelesaikan soal ya, untuk membuktikan identitas tertentu. Nah, kalau masalah realnya mungkin, oke, kadang-kadang kalau matematika itu kalau masih relatif murni itu nggak terlalu kelihatan manfaatnya apa ya kalau untuk realnya. Tapi identitas ini kan bermanfaat juga. Besok kalau kalian di semester 3 itu ambil mata kuliah pengantar statistika matematika, itu mata kuliah wajib sih harus diambil. Itu kan juga belajar distribusi peluang, itu banyak menggunakan identitas binomial seperti ini. Banyak nggak ya? Tapi yang penting ada gitu. Nah, mungkin kalau kalian ambil mata kuliah itu mungkin kan juga belum kepikiran ini manfaatnya apa. Ya karena kita memang di sini kan bahasa teorinya ya. Tapi yang jelas kalau dari statistika itu kan lebih kelihatan manfaatnya ya. Ya misalkan distribusi peluang ini tuh untuk menghitung peluang apa dalam kondisi apa itu ada. Aku nggak hafal juga sih. Khususnya binomial Newtonnya sih yang asli sih. Yang ini sih sebenarnya yang ya karena memang bukan asalnya sih. Ya, intinya yang bakal banyak ngepakai itu yang ini. Contohnya salah satunya di statistika. Di statistika ada yang namanya distribusi binomial. Mungkin kalian waktu SMA udah pernah belajar juga. Kan manfaat tahu sifat-sifat ini ya, identitas binomial. Oke, untuk nomor 4 aku nggak akan bahas karena waktunya sudah habis ya. Jadi intinya kalian tinjau masalah ini. Ini hint aja ya. Oke, ini tugas untuk, ini jadi tugas untuk tahun lalu, waktu aku ambil matematika discrete 1. Dan sebelumnya itu udah dikasih contoh soal yang idenya mirip ini. Jadi soal ini tidak terlalu sulit ketika jadi tugas. Karena sebelumnya ada dibahas soal yang mirip. Ini di sini intinya ada M plus 1 bilangan, pilih X plus Y plus 1 bilangan. Oke, untuk cara pertamanya itu hitung langsung. Oke, hitung langsung ini maksudnya kan langsung pakai kombinasi ya. Dari M plus 1 objek
kita pilih sebanyak X plus Y plus 1, kita dapat yang ini. Kemudian untuk cara keduanya itu ditinjau banyak cara memilih jika bilangan, kan bilangannya yang dipilih sebanyak X plus Y plus 1 ya. Ini ada plus 1-nya. Jika bilangan ke X plus 1 itu adalah I ya. Adalah I plus 1. Ya, adalah I plus 1. Gini, kalau tadi kan pokoknya yang pas ini kan yang hitung langsung ya. Kalau tadi yang hitung langsungnya di kanan. Terus yang tadi kan cara pertamanya itu ditinjau kalau banyak anggotanya K. Nah, ini ditinjau kalau bilangan ke X plus 1-nya itu I plus 1 bagaimana. Kemudian kan ini I-nya berjalan ya. I-nya itu berjalan. Oke, ini kurang lebih. Oke, karena waktunya udah habis, mungkin bisa aku akhiri dulu. Kalau masih ada pertanyaan lain, mungkin bisa untuk tutorial berikutnya ya. Oh ya, yang tadi, nanti coret-coretannya aku sampein. Nggak usah aku umumin di grup, yang langsung kalian buka aja. Kemudian yang terakhir, aku butuh ini ternyata dari koordinator tutorialnya itu diminta menentukan setiap kelas tutorial itu ada satu koordinatornya untuk untuk sharing informasi. Awalnya aku pikir nggak perlu karena udah ada grup kan, tapi ternyata itu perlu. Jadi nanti silakan kalian diskusi lewat grup kalian, silakan diskusi yang jadi koordinator siapa. Koordinator tugasnya cuma menyampaikan informasi ya, bukan tugas yang aneh-aneh. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf kalau agak lama. Jangan lupa presensi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.